Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Gitu. Nah, secara umum siklus akuntansi antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu sama, yaitu terdiri dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Di sini pun mulainya dari transaksi. Transaksi yang nantinya akan menghasilkan bukti transaksi atau dokumen transaksi yang nantinya sebagai dasar untuk membuat jurnal. Nah, setelah membuat jurnal, kita membuat buku besar yang terdiri dari buku besar pembantu dan buku besar utama. Nah, di sini juga kita membuat neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan. Nanti ada kolom selanjutnya ada mengenai laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, setelah masuk ke pengikhtisaran, kita masuk ke pelaporan, yaitu berupa laporan keuangan, yang terdiri dari 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca juga. Setelah itu ada yang namanya laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan di akhir periode, kita pun harus membuat jurnal penutup. Kita pun harus membuat jurnal penutup. Nah, setelah membuat jurnal penutup, kita membuat jurnal neraca saldo setelah penutup. Setelah itu baru membuat jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Nah, jurnal pembalik ini sifatnya opsional, bisa dibuat, bisa tidak dibuat, tergantung dengan pencatatan kita, gitu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perusahaan dagang atau kegiatan operasional perusahaan dagang. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan dagang itu kan kegiatan utamanya itu dari penjualan dan pembelian suatu barang. Nah, maka ukuran pendapatan dari perusahaan dagang itu dari kegiatan penjualannya. Nah, kegiatan penjualan atau sales revenue. Nah, saat kita mengukur pendapatan atau laba ruginya, laba atau rugi bersih dari perusahaan, ini terdiri dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold merupakan total biaya barang dagang yang dijual selama periode tersebut. Misal, contohnya kita membeli sebuah TV. Kita membeli sebuah TV seharga 2 juta. Nah, lalu kita menjual ke konsumen dengan harga 2.500.000. Nah, maka yang dimaksud dengan harga pokok penjualan itu harga TV yang kita beli, harga beli TV yang 2 jutanya. Nah, 2 juta itu merupakan harga pokok penjualan, gitu. Karena kita berhasil menjual TV dengan harga 2.500.000, sedangkan modal kita hanya 2 juta, maka harga pokok penjualannya itu sebesar 2 jutanya. Nah, setelah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah laba kotor atau gross profit. Nah, gross profit dikurangi dengan beban operasional atau operating expense, ketemulah laba atau rugi bersih dari perusahaan. Seperti itu. Ini merupakan ukuran pendapatan dari perusahaan dagang.
Sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu langsung dari kegiatan pendapatan dari kegiatan operasi dikurangi dengan beban operasi. Sedangkan di sini ada yang namanya harga pokok penjualan dan ada yang namanya laba kotor atau gross profit. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke tambahan akun yang ada di perusahaan dagang. Sedikit berbeda dengan perusahaan jasa, di perusahaan dagang ini ada tambahan beberapa akun yang tidak ada di perusahaan jasa. Di sini ada terdiri dari aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Sekarang kita masuk dulu ke kelompok aset atau akun dengan kepala A1, nomor 1. Akun nomor 1 yaitu aset. Nah, di aset ada yang namanya PPN masukan atau fed-in. Posisi normalnya dia di debit, saldo normalnya. PPN masukan atau fed-in ini merupakan pajak masukan. Ini PPN ini singkatan dari pajak pertambahan nilai. Gitu. Kalau fed ini value added tax. Gitu ya. Jadi singkatannya itu. Nah, PPN masukan atau fed-in ini merupakan pajak yang berkaitan dengan kegiatan pembelian barang dagang. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan ada akun tambahan yaitu PPN dibayar di muka atau prepaid tax. Di sini posisinya juga di debit. Kalau PPN dibayar di muka ini terjadi apabila PPN masukan lebih besar dibandingkan PPN keluaran. Posisinya dia ada prepaid tax. Gitu, posisinya di debit saldo normalnya. Setelah itu ada tambahan yaitu akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Dia posisinya juga saldo normalnya di debit. Jadi apabila bertambah berarti posisinya dia ada di debit. Apabila berkurang berarti dia di kredit. Ini untuk kelompok aset. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kewajiban atau utang. Nah, di sini ada 2 tambahannya, yaitu ada PPN keluaran atau fed out. Kalau tadi fed in berhubungan dengan kegiatan pembelian, sedangkan kalau fed out ini berhubungan dengan kegiatan penjualan. Posisinya dia saldo normalnya di kredit. Nah, setelah itu ada utang PPN atau fed payable atau tax payable, bisa tax payable atau fed payable. Nah, di sini posisinya dia di kredit. Kondisi apabila perusahaan mempunyai utang PPN, posisinya itu apabila PPN keluaran lebih besar dibandingkan dengan PPN masukan. Gitu. Jadi intinya yang harus kalian pahami dulu mengenai PPN. PPN masukan ini terjadi apabila ada pembelian. Berkaitan dengan pembelian, baik pembelian, retur pembelian, masuknya PPN masukan. Sedangkan PPN keluaran berkaitan dengan penjualan. Apabila ada penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, maka yang dimasukkan itu PPN keluarannya. Gitu. Pada dasarnya setiap barang yang dibeli atau dijual itu pasti ada PPN, di dalamnya itu ada PPN. Nah, tarif PPN ini 10%. Gitu. Ini baik PPN masukan maupun PPN keluaran, ini tarifnya 10%. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kelompok modal. Kelompok modal itu tidak ada akun tambahan, masih sama seperti di perusahaan jasa. Nah, sekarang masuk ke pendapatan. Nah, kelompok pendapatan di sini ada beberapa penambahan. Ada penjualan atau sales yang di perusahaan jasa itu tidak ada. Di perusahaan jasa hanya ada pendapatan. Sedangkan kalau di perusahaan dagang ini terdiri dari penjualan atau sales. Dia posisi normalnya kredit. Terus ada retur atau
retur dan potongan penjualan atau sales return and allowance. Dia posisinya di debit, merupakan akun kontra, dan ada diskon penjualan. Diskon penjualan pun dia merupakan akun kontra, posisinya di debit, sales discount. Nah, gitu. Nah, jadi di sini saldo normalnya untuk penjualan kredit, retur itu debit, diskon juga debit. Gitu. Ini untuk penjualan atau pendapatan. Selanjutnya ada akun beban. Nah, beban ini ada berbeda nih. Seperti yang saya belum menjelaskan, di sini itu di perusahaan dagang nanti ada yang dimaksud sistem pencatatannya itu ada 2, ada perpetual dan ada periodik. Nah, sekarang kita masuk dulu ke periodik, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke penambahan akunnya. Di sini ada periodik. Apabila kita menggunakan sistem pencatatan periodik, di sini ada beberapa akun tambahan. Ada yang dimaksud dengan pembelian, posisinya dia saldo normalnya di debit, retur, dan potongan pembelian, purchase return and allowance, posisinya di kredit. Dia merupakan akun kontra. Ada diskon pembelian atau purchase discount, posisinya di kredit, merupakan akun kontra juga. Dan ada beban angkut pembelian atau freight in. Posisi normalnya dia di debit. Jadi di sini yang akun kontra ada 2, retur dan diskon pembelian. Baik, untuk perpetual, dia tidak mengenal adanya kata pembelian. Semua kegiatan pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, beban angkut pembelian, masuk semua ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold apabila dia menggunakan sistem pencatatan perpetual. Nah, harga pokok penjualan ini dia saldo normalnya ada di debit. Gitu. Jadi kalau pakai perpetual tidak ada yang namanya pembelian, retur pembelian, pokoknya yang berkaitan dengan pembelian itu tidak ada. Masuk semua ke harga pokok penjualan. Gitu. Sedangkan kalau di periodik dia dicatatnya itu sebagai pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, dan beban angkut pembelian. Gitu. Nah, di sini yang umum baik perpetual maupun periodik ini sama. Kalau misal ada beban angkut penjualan, berarti dia masuknya ke beban angkut penjualan akunnya. Freight out gitu. Posisinya dia di debit. Gitu. Ini untuk tambahan akun yang ada di perusahaan dagang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis jurnal. Nah, di perusahaan dagang di sini ada yang namanya jurnal khusus. Ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Kita terserah mau menggunakan yang mana, mau jurnal umum atau jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini dibuat karena kan kegiatan kegiatan perusahaan dagang ini sebenarnya berulang kegiatannya. Pembelian, penjualan. Nah, untuk mempermudah dibuatlah jurnal khusus. Jadi agar lebih efisien waktu, maka dibuatlah jurnal khusus. Nah, tapi kalaupun perusahaan ingin menggunakan jurnal umum itu tidak masalah. Jadi tergantung perusahaan mau pakai jurnal khusus atau pakai jurnal umum. Kalau pakai jurnal umum berarti hanya jurnal umum semua, masuk ke jurnal umum semua. Sedangkan kalau kita pakai jurnal khusus, ini terdiri dari beberapa jurnal. Dan saat kita menggunakan jurnal khusus, kita juga harus menyiapkan jurnal umum. Karena apabila tidak ada transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus, kita masukkanlah ke jurnal umum gitu. Jadi kalau mau pakai jurnal umum, cukup 1 jurnal. Kalau pakai jurnal khusus, berarti kita masukkan 4 jurnal ini, kita buat 4 jurnal plus jurnal umumnya. Tapi yang masuk ke jurnal umum paling sedikit gitu. Nah, sekarang kita bahas jurnal khususnya. Nah, untuk jurnal khusus ini terdiri dari jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal yang dikhususkan untuk mencatat setiap penerimaan kas.
Jadi kalau kita menerima kas, perusahaan menerima kas, maka masuklah ke jurnal penerimaan kas. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini merupakan jurnal untuk mencatat setiap pengeluaran kas. Apabila perusahaan membayar sesuatu, berarti kan itu mengeluarkan kas. Nah, masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal ketiga yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi setiap ada penjualan secara kredit masuk ke jurnal penjualan. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini jurnal yang dikhususkan untuk mencatat pembelian secara kredit. Khusus secara kredit ya. Masuk ke jurnal pembelian gitu. Nah, nanti kan tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita membuat jurnal khusus, kita menggunakan jurnal khusus, artinya kita menggunakan 4 jurnal ini ditambah dengan jurnal umum. Nah, jurnal umumnya paling yang masuk ke jurnal umum itu transaksi yang tidak dapat masuk ke 4 jurnal ini. Contohnya, seperti apabila ada retur, baik retur penjualan maupun retur pembelian dimasukkannya ke jurnal umum gitu. Nah, baik. Untuk selanjutnya ini merupakan format dari jurnal penerimaan kas. Nah, sebenarnya untuk format jurnal khusus ini sifatnya tidak baku, jadi tergantung kebutuhan perusahaan. Gitu. Jadi pasti kalian di setiap perusahaan itu akan berbeda format jurnal khususnya gitu. Itu tidak masalah. Jadi memang jurnal khusus ini digunakan untuk mempermudah perusahaan. Jadi formatnya pun ini dibuat untuk mempermudah perusahaan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke format jurnal penerimaan kas. Di sini saya membuat format dalam bentuk lengkap. Nah, di sini kita masukkan judul, jangan lupa nama perusahaan, judulnya apa, jurnal apa, di sini jurnal penerimaan kas, baru di sini masuk untuk periode yang berakhir kapan. Gitu. Nah, di sini terdiri dari tanggal, nomor bukti atau nomor transaksi, ada keterangan, transaksinya apa, misal mengenai penerimaan pelunasan PT Angga. Nah, berarti di sini tulis pelunasan PT Angga gitu. Nah, di sini referensi, berarti referensi kalau tadi penerimaan PT Angga, maka di sini yang dimasukkan referensi di sini merupakan kode dari, merupakan kode dari perusahaannya gitu. Nanti jadi di buku besar pembantu utang dan piutang itu kan pasti nanti ada kodenya. Nah, nanti masukkan kodenya di sini gitu. Nah, di sini terdiri dari kasnya di debit ada kas, ada diskon penjualan, ada PPN keluaran, ada harga pokok penjualan. Ini apabila sistem pencatatannya itu perpetual. Tapi kalau periodik berarti di sini tidak ada harga pokok penjualan gitu. Terus kreditnya di sini ada piutang dagang, ada penjualan, ada PPN keluaran, ada persediaan barang dagang, ini juga apabila dia menggunakan sistem pencatatan perpetual. Terus ada serba-serbi yang terdiri dari nama akun, referensi, dan jumlah. Gitu. Untuk selanjutnya, ini ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, ininya jangan lupa judul. Di sini juga terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi. Ada utang dagang, ada pembelian atau persediaan. Apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka yang dimasukkan pembelian.
Apabila perusahaan melakukan pencatatan dengan sistem perpetual, maka yang dimasukkan yaitu persediaan barang dagang. Di sini ada PPN masukan, ada akun serba-serbi, ada kas, kredit posisinya ada diskon pembelian apabila menggunakan periodik, dan persediaan barang dagang apabila menggunakan perpetual. Dan ada PPN masukan. Oh iya, saya ingin menjelaskan mengenai akun serba-serbi. Di sini apabila pengeluaran kas atau tadi penerimaan kas juga ada ya akun serba-serbi. Nah, apabila penerimaan kas atau pengeluaran kas ini tidak ada akunnya itu tidak ada di format ini, maka dapat dimasukkan ke akun serba-serbi. Contohnya seperti kalau kita mengeluarkan kas karena adanya pembelian perlengkapan. Nah, berarti kan debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Nah, perlengkapan di sini kan tidak ada. Nah, maka dimasukkanlah ke akun serba-serbi. Nama akunnya yaitu perlengkapan. Referensinya berarti dari kode akun, jumlahnya berapa. Baru nanti masuk kreditnya itu kas berapa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini jangan lupa judul, terus ada tanggal, nomor bukti, nama pelanggan, termin atau syarat pembayaran. Nanti saya jelaskan termin atau syarat pembayaran itu apa. Terus referensi. Terus di sini referensi di sini ini merupakan kode dari nama pelanggan. Di sini ada debitnya, ada piutang, ada harga pokok penjualan apabila dia menggunakan perpetual. Terus di sini kreditnya ada penjualan, ada PPN keluaran, ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini pun apabila kita menggunakan sistem pencatatan perpetual. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini terdiri dari tanggal, nomor bukti, nama pemasok. Nama pemasoknya siapa, PT apa, masuk ke sini. Termin atau syarat pembayaran, nanti saya jelaskan juga. Di sini ada referensi, ini merupakan kode dari nama pemasoknya. Di sini ada pembelian atau persediaan barang dagang. Pembelian apabila menggunakan sistem pencatatan periodik, sedangkan persediaan barang dagang apabila menggunakan sistem pencatatan perpetual. Nah, di sini ada debit juga, PPN masukan, ada akun serba-serbi yang terdiri dari nama akun, referensi, dan jumlah. Di sini ada utang dagangnya di kredit. Nah, untuk selanjutnya ada jurnal umum. Formatnya jurnal umum masih sama seperti di perusahaan jasa, yaitu terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, kredit. Biasanya di perusahaan selalu ada nomor bukti kalau ada kegiatan transaksi gitu. Jadi makanya di sini dimasukkan nomor bukti. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, oh iya, saya lupa sebenarnya ini jurnal, jenis jurnal, ini juga ada yang namanya jurnal kas kecil. Jadi setiap pengambilan kas kecil atau transaksi yang menggunakan kas kecil itu masuk ke dalam jurnal kas kecil gitu. Tapi itu jarang digunakan sih, biasanya di perusahaan memang selalu ada. Cuman kalau di soal biasanya jarang digunakan kayak gitu. Jadi di sini ada yang namanya jurnal kas kecil gitu ya, ada penambahan. Pokoknya itu yang berkaitan dengan kas kecil masuk ke jurnal kas kecil. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke termin atau syarat pembayaran. Apabila ada kata-kata termin atau syarat pembayaran atau kata faktur, artinya dia otomatis transaksinya secara kredit. Nah, di sini ada beberapa istilah dari termin atau syarat pembayaran ini. Ada yang dimaksud dengan N per EOM. N per EOM ini
merupakan syarat pembayaran. Jadi jatuh tempo pembayaran artinya N per EOM ini jatuh tempo pembayaran yaitu akhir bulan. Punten. Ini EOM itu end of month. Nah, di sini jatuh temponya yaitu di akhir bulan. Nah, di sini juga ada N per 90. Ini contoh saja N per 90. Tapi di soal bisa juga N per 120, N per 60 gitu. Ini contoh N per 90. Contohnya itu N per 90 artinya jatuh tempo pembayaran yaitu 90 hari setelah tanggal transaksi. Gitu. Nah, terus ada juga 3 per 10 N per 30. Artinya, apabila pembayaran dilakukan 10 hari, sampai dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon 3%. Nah, jatuh tempo pembayaran yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini contoh lagi, 5 per 5, 2 per 10, N per 30. Artinya apa? Nah, apabila pembayaran dilakukan sampai dengan 5 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon 5%. Apabila lebih dari 5 hari sampai dengan 10 hari dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon 2%. Dan jatuh tempo pembayaran yaitu N per 60, artinya 60 hari setelah tanggal transaksi. Jadi cara membaca dari termin atau syarat pembayaran itu seperti itu. Nah, ini artinya apabila ada kata-kata ini di soal, artinya dia otomatis secara kredit transaksinya gitu. Baik, selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Baik, untuk syarat penyerahan barang ini dibagi menjadi 2. Ada FOB shipping point, ada FOB destination point. Nah, FOB ini merupakan singkatan dari free on board. Nah, di sini apabila kita menggunakan FOB shipping point, maka transaksi diakui setelah barang keluar dari gudang penjual. Gitu. Nah, dan resiko dan biaya selama perjalanan ditanggung oleh pembeli. Jadi misal ada transaksi pembelian dan penjualan nih. Ada transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, kalau kita menggunakan FOB shipping point, setelah barang tersebut keluar nih dari gudang penjual, maka barang tersebut merupakan sudah menjadi hak si pembeli. Nah, maka diakuilah sebagai barang milik pembeli. Dan resiko selama perjalanan ke gudang pembeli ini merupakan tanggungan si pembeli atau resiko si pembeli karena barangnya sudah milik pembeli. Gitu. Ini kalau FOB shipping point. Nah, berbeda dengan FOB destination point. FOB destination point itu transaksinya diakui setelah barangnya sampai ke gudang pembeli. Nah, jadi apabila ada transaksi antara pembeli dan penjual, nah barang kan otomatis nantinya keluar dari gudang penjual. Nah, selama barang di perjalanan, barang masih milik si penjual. Setelah barang masuk ke gudang pembeli, sampai ke pembeli, barulah barang tersebut diakui sebagai milik si pembelinya gitu. Jadi otomatis selama perjalanan nih, biaya dan resiko masih ditanggung oleh penjual. Jadi ingat aja kalau FOB shipping point ini yang nanggungnya pembeli, sedangkan FOB destination point yang nanggung resiko dan biayanya itu penjual. Baik, sekarang kita masuk ke sistem pencatatan. Tadi sudah disinggung mengenai sistem pencatatan perpetual dan periodik. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai sistem periodik itu apa dan sistem perpetual itu apa. Nah, di sini sistem periodik atau disebut dengan periodic inventory system
ini persediaannya hanya dicatat di akhir periode akuntansi. Jadi pencatatan mengenai persediaan hanya dilakukan di akhir periode akuntansi. Terus di sini tidak ada yang namanya kartu persediaan. Dan stock of name dilakukan hanya untuk mengetahui nilai persediaan akhir atau nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Jadi kalau untuk periodik, ini sistem pencatatannya hanya dilakukan di akhir periode. Nah, sedangkan kalau untuk sistem perpetual atau perpetual inventory system, pencatatan mengenai persediaan atau mutasi persediaan dicatat selalu apabila terjadi penjualan ataupun pembelian. Jadi selalu dicatat kalau ada pembelian dan penjualan, persediaannya selalu kita catat. Gitu. Mutasinya itu seperti apa? Jadi kita tahu sisa barang di tanggal tertentu itu berapa. Terus di sini ada yang namanya kartu persediaan. Setiap persediaan perusahaan kan pasti banyak ya, terdiri dari banyak. Misal kalau kita jual barang elektronik aja, misalkan ada TV, ada kulkas, nah pasti itu setiap item itu harus mempunyai satu kartu persediaan untuk mencatat mutasi dari transaksi persediaan tersebut, item tersebut. Nah, stock of name hanya dilakukan untuk melakukan pengendalian atau kontrol. Jadi, apabila kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, stock of name pun kita lakukan, tapi untuk kontrol kita sebenarnya pencatatan yang dilakukan oleh karyawan atau oleh bagian akuntansi itu dan bagian gudang itu sesuai atau tidak dengan barang yang ada di fisik gitu, yang ada di gudang. Jadi hanya untuk kontrol gitu. Jadi kalau untuk sistem perpetual, tanggal berapapun kita pasti tahu jumlah persediaan kita ada berapa. Sedangkan kalau di sistem periodik, kita hanya tahu jumlah persediaan kita hanya di akhir periode saat kita melakukan stock of name gitu. Baik, itu merupakan gambaran dasar dari kegiatan siklus akuntansi perusahaan dagang.